Halo semuanya, selamat datang di X Podcast, ruang diskusi yang akan mengupas isu-isu penting dalam sudut pandang yang segar dan juga mendalam bersama saya, Arifina Firdausi. Trimester pertama tahun 2025 baru saja berjalan, namun publik sudah disuguhi serangkaian skandal yang mengguncang kepercayaan terhadap pemerintahan. Mulai dari kebijakan PPN 12%, kemudian polemik aplikasi Cortex, hingga mega korupsi Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun rupiah, atau harus kita katakan mencapai kurang lebih 1 kuadriliun rupiah, dan disebut sebagai liga besar korupsi di Indonesia. Kasus demi kasus membuat kita bertanya-tanya, apakah trias politika yang seharusnya menjamin keseimbangan kekuasaan di negeri ini telah berubah menjadi trias koruptika? Kita akan membahasnya secara lebih mendalam bersama Bapak Rinto Setiawan, merupakan anggota Majelis Tinggi Partai X. Selamat datang Pak Rinto. Ya, selamat datang Mbak Wina. Masih terus nih Pak, diskusi mengenai baru awal tahun. Bahkan trimester 3 aja belum terlewati, masih berjalan gitu trimester 3 ini. Tapi sudah banyak sekali kebijakan pemerintah yang kontroversial, termasuk kasus-kasus korupsi, efisiensi anggaran juga yang memunculkan polemik di mana-mana gitu, di protes rakyat, sampai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara juga, atau BPI Danantara, yang juga kontroversi gitu di publik, sampai kasus mega korupsi Pertamina. Nah, ini gimana nih Pak melihat berbagai kasus bermunculan hanya dalam kurun waktu belum sampai 3 bulan di awal tahun ini aja gitu. Seperti apa nih Pak Rinto dari Partai X? Jadi kalau kami dari Partai X, Mbak, dengan banyaknya kasus ini, jadi terbukti Mbak, pemerintahan ini dijalankan dengan tidak efektif, efisien, dan transparan. Seperti itu aja sih Mbak, sesimpel itu aja Mbak. Jadi apakah akhirnya aparat penegak hukum? Masalahnya kan sekarang gini Mbak, masalahnya yang dikatakan berprestasi sekarang itu ada penangkapan dan lain-lain itu loh Mbak. Nah, itu yang ini kan menyangkut itu tadi ya Pak, ada penangkapan dan sebagainya. Apakah artinya aparat penegak hukum memang benar-benar berani bertindak, atau justru sebenarnya korupsinya yang semakin menggila gitu di Indonesia gitu, dan tak lagi ditutup-tutupi? Ya kalau kita lihat Mbak, karena pengelolaannya tidak efektif, efisien, dan transparan, itu akan ini Mbak ya, secara struktur Mbak ya, kayak ibarat bangunan Mbak Vina, bangunan itu mudah roboh gitu loh Mbak. Roboh di sini, tiang di sini, dibenerin sini gitu loh Mbak. Jadi kita juga nggak tahu Mbak, apakah juga penegak hukum juga bersih juga, kan gitu loh Mbak. Ya itu masih bertanya-tanya gitu ya istilahnya. Lah yang kita ketahui kan juga banyak juga Mbak sekarang, dari kepolisian nangkap KPK, dari KPK nangkap kepolisian, dari kepolisian nangkap kejaksaan, kejaksaan nanti nangkap pengadilan. Ini kan kayak rumit itu loh Mbak. Tindih ya, saling menangkap. Kenapa itu terjadi Mbak Vina? Karena kita sebagai negara dan sebagai bangsa yang besar, kita tidak mau benar-benar untuk belajar yang giat dan tekun Mbak Vina. Contohnya gini Mbak, contohnya Mbak, ya sekarang gini Mbak, saya tanya Mbak Vina, orang yang berpotensi untuk korupsi paling nomor 1 siapa Mbak? Mungkin pimpinan. Yang orang berpotensi korupsi nomor 1 siapa? Diri sendiri. Oh enggak, negara kita. Dalam negara. Negara. Pimpinan negara. Ya, siapa Mbak? Presiden. Oke, kita ngomong sekarang presiden. Nah, kalau pimpinan tertinggi presiden yang bisa nangkap presiden siapa Mbak? Ada KPK, ada kepolisian, ini lembaga penegak hukum ya, ada kejaksaan. Lah, semua ini Mbak dilantik oleh presiden. Mbak, DPR juga kebanyakan partai politiknya, anggota DPR-nya adalah dari partainya presiden, itu loh Mbak. Lah gimana Mbak pengawasannya Mbak Vina? Ya orang yang mau disuruh ngawasin, diberi kewenangan untuk mengawasin, tapi nggak berani, gitu loh Mbak, karena itu yang dia ngelantik, itu buntunya di situ Mbak. Contoh Mbak ya, misalkan ini berat, saya jadi presiden, nah saya korupsi, nyuruh Mbak Vina, gitu loh Mbak. Ya udah, Mbak Vina korupsi aja, nanti saya backing dari belakang, saya seakan-akan tangan saya bersih gitu loh Mbak. Bisa nggak seperti itu Mbak? Bisa. Seperti itu loh Mbak, karena nggak jelas sistem negaranya Mbak. Kita harus merenung, membentuk struktur negara kita, harus kita benahi gitu loh Mbak. Nah baru nanti kita ngomong kapabilitas orang yang ada di dalam situ gitu loh Mbak. Kalau sistemnya nggak dibenerin Mbak, ya sampai kapanpun nggak akan bisa gitu loh Mbak. Contohnya bangunan rumah lah Mbak. Kalau strukturnya tuh sudah kuat Mbak, pondasinya kuat, nggak takut kita gampang ambruk gitu loh Mbak. Tapi kalau kita pada waktu bikin pondasi itu asal-asalan, dikit-dikit ambruk sini, beterin sini, ambruk sini, ya akhirnya kasus-kasus korupsi ini kayak udah biasa 1.000 triliun itu loh Mbak. Kemarin 300 triliun udah biasa, sekarang 1.000 triliun nanti biasa. Walaupun disebut liga besar korupsi iya, Indonesia,
kayak nggak ada apa-apanya gitu ya Pak akhirnya jadinya. Iya kan gitu Mbak. Sekarang mana ada demo sekarang? Oke, iya benar. Iya, 1.000 triliun nggak demo Mbak. Oke. Halo, Mbak. Oke. Nah, partai sendiri kan mendefinisikan pemerintah sebagai sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan juga oleh rakyat untuk bertindak secara efektif, efisien, dan transparan. Nah, dari banyaknya skandal yang muncul saat ini, berarti kan apakah ini bukti bahwa prinsip ini berarti tidak dijalankan dengan benar ya Pak oleh pemerintah? Iya Mbak, benar Mbak. Karena yang kami lihat Mbak dari partai Mbak ya, mereka yang diberi kewenangan itu Mbak setelah jadi pejabat Mbak, gitu ya, itu merasa bukan bagian daripada rakyat Mbak. Jadi dia merasa kaum elit Mbak. Kita juga salah juga sebagai rakyat. Wah, elit, kaum elit politik atau elit ini ya. Jangan Mbak, mereka itu adalah pelayan rakyat. Kasarannya adalah pembantu rumah tangga di rumah tangga Mbak, atau asisten rumah tangga itu loh Mbak. Kita sendiri sebagai rakyat, kita yang bayar mereka, kita ngomong elit kan konyol gitu loh Mbak. Jadi mungkin dari rakyat ini Mbak ya, dari pemirsa nanti podcast kita itu bisa direnungkan Mbak. Jadi presiden adalah TKI 1 Mbak, tenaga kerja Indonesia nomor 1. Jadi dia pelayan rakyat nomor 1, dia ART nomor 1 lah. Untuk menyelenggarakan ini negara Mbak ya, bukan rumah tangga. ART ini dibantu oleh Wapres, oleh menteri-menteri gitu loh Mbak. Seperti itu Mbak Vina. Oke, berarti kan dianggap pemerintah saat ini mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat dong Pak, karena tidak bisa menjalankan prinsip tersebut gitu. Ya, kita kalau ngomong mengkhianati itu gini Mbak, sejak amandemen ketiga itu kan sudah miliknya mereka semua Mbak, sahamnya negara. Gitu loh Mbak. Ibaratnya udah diambil sejak negara, tahun 2001 gitu loh Mbak. Jadi kalau kita mau belajar sejarah sejak 2001 tadi kita sudah gitu loh Mbak, mau mengkhianati. Justru di 2001 tadi Mbak, pengkhianatan besar-besaran yang nyata-nyata terjadi itu Mbak Vina. Sekarang tinggal meneruskan aja Mbak. Tinggal meneruskan jalannya aja. Nah, iya betul Mbak, karena kan sudah diambil Mbak. Oke. Indonesia sendiri kan punya trias politika ya Pak, legislatif, yudikatif, eksekutif. Tapi ini kan tampak semrawut banget gitu hari ini gitu, tahun ini. Apakah ini berkaitan dengan amandemen Undang-Undang tahun 2001 tentunya ketika MPR dihapus, kemudian dihapus sebagai lembaga dan tertinggi? Sangat berpengaruh Mbak. Karena kan MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat Mbak Bina. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah mandataris rakyat Mbak. Dia mewakili rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Katanya rakyat pemilik kedaulatan Mbak. Diwakili oleh sebagian orang, karena rakyat Indonesia kan banyak Mbak. Sekarang mungkin berapa Mbak? Hampir 300 juta. Diwakili lah oleh MPR ini sebenarnya Mbak, untuk mewakili rakyat Mbak. Nah, dia ini waktu dulu Mbak, dia ini melantik tiga ini Mbak, melantik lembaga ketua lembaga kepresidenan yaitu presiden, atau lembaga eksekutif, melantik ketua lembaga legislatif yaitu ketua DPR, melantik ketua lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Ini semua dilantik oleh MPR gitu loh Mbak Vina. Jadi semua ini lembaga tinggi, MPR lembaga tertinggi Mbak. Sekarang itu dijadikan lembaga tinggi semua Mbak Vina. Ada lembaga tertingginya namanya Undang-Undang Dasar Mbak. Kan nggak punya nyawa Mbak, nggak bisa gimana Mbak? Karena hanya berbatas dokumen gitu ya, ibaratnya Undang-Undang Dasar gitu. Tidak ada, kalau ya MPR kan kan apalagi kalau dokumen Mbak, namanya Undang-Undang Dasar. Kalau dia ini aja bukan dokumen Mbak ya, kayak tulisan aja kan. Oke. Kan nggak ada siapa yang melaksanakan itu loh Mbak. Kalau ada lembaga presiden berseteru dengan lembaga ini legislatif, siapa yang mendamaikan Mbak? Nggak ada orang tuanya lah Mbak. Ini Oke, Pak, tapi dulu ada ketidakpercayaan pada MPR karena berasal dari partai politik. Mungkin sama kali ya dengan DPR karena sama-sama berasal dari partai politik gitu. Nah, gimana menanggapinya Pak gitu? Ya, terima kasih Mbak Vina. Ini adalah menjadi konsennya partai Mbak. Kami lagi menyusun draft buku putih ini Mbak ya, struktur negara yang baru Mbak, yang mudah-mudahan bisa membuat Indonesia bisa lari kenceng Mbak, karena kekayaan alam kita itu dari laut 19.000 triliun, dari sumber daya alam itu data yang ada kan 200.000 triliun Mbak dari Kementerian Keuangan Mbak Wina. Nah, jadi apa Mbak ya, dari apa yang kita ketahui tadi, jadi sumber daya apa Mbak? Sumber daya alam, sumber daya lautan tadi. Nah, itu akan kita benahi struktur negara kita, Mbak Wina. Jadi akan kita bedakan antara lembaga negara sama lembaga pemerintah, Mbak. Nah, lembaga negara ini, yang ini Mbak ya, bocorannya Mbak ya, itu kami membentuk namanya badan, contohnya ya, Badan Pengelola
keuangan dan aset negara. Lah ini sebenarnya hampir mirip dengan Danantara, Mbak Vina. Tapi dia langsung dibawa MPR, Mbak, selaku pemilik kedaulatan, selaku mandataris rakyat. Nah, nanti juga ada namanya Dewan Keamanan, Mbak Vina, Dewan Keamanan Nasional. Itu TNI, Polri, BIN ada di situ, Mbak. Seperti itu, Mbak Vina. Jadi kenapa kok Dewan Keamanan itu ada di bawah? Di bawah ini, Mbak ya, lembaga ini MPR, karena nantinya, Mbak, ke depan pemerintahan itu, Mbak, kepala pemerintahan yaitu presiden hanya fokus untuk melayani dan mengatur rakyat, Mbak Vina. Untuk melindungi rakyat, kan tadi fungsinya negara ada 3, Mbak ya. Melindungi, melayani dan mengatur. Lah, khusus melindungi ini dari Partai X menyarankan itu langsung di bawah MPR. Karena gini, Mbak, nanti kalau di bawah pemerintah nanti bisa digunakan otoritasnya malah untuk menakut-nakuti rakyat, Mbak. Malahan ya gitu. Iya. Nah, baru di situ nanti, Mbak, ada Kejaksaan RI, Mbak. Yang itu setara dengan presiden, Mbak, lembaga tinggi negara. Jadi lembaga tertinggi kita adalah MPR. Lembaga tingginya, Mbak, ada tadi, Mbak, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara. Ada namanya Badan Pengelola Kas Negara. Ada, Mbak. Ada namanya BPSD, Mbak, Badan Pengelola Sumber Daya. Ada sumber daya alam, ada sumber daya ini, Mbak, teknologi dan lain-lain, sumber daya modal misalkan. Nah, itu nanti ada, Mbak. Seperti itu, Mbak Vina. Ada Dewan Keamanan, Mbak. Apa? Ya, Dewan Keamanan Negara, DKN. Tadinya tugasnya fokus untuk melindungi rakyat. Ada namanya juga ini, Mbak, yang ide kami, Mbak, Badan Nasional ASN. Jadi semua ASN ini ada di sini, Mbak Vina. Nanti gaji-gajinya ASN itu langsung dari pusat, Mbak. Daerah itu tinggal nerima aja berapa pegawaimu, store sekian, transfer dari ya. Gitu. Dari kas negara, Mbak Vina. Jadi akan kita bedakan antara kas negara dan kas pemerintah. Nah, kas negara ini adalah kas besar, Mbak. Kali ini kalau dari teman-teman yang tahu akuntansi, kas negara ini adalah kas besar, Mbak. Contoh tadi yang Danantara 14.000 triliun. Kita kumpulkan semua, Mbak, aset-aset negara. Misalkan total ketemu uang, kita punya uang 20.000 triliun, Mbak. Lah sekarang pemerintah butuh berapa? Setahun, Mbak, APBP kita namakan, Mbak, anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Misalkan butuhnya 2.000 triliun, ya udah kita kasih 2.000, Mbak, ambil dari kas negara. Ini namanya kas kecil, Mbak. Dan pemerintah fokus untuk melayani dan mengatur rakyat, Mbak Vina. Nggak perlu nyari uang, Mbak. Jadi nyari uang dari pajak nggak perlu, Mbak, dia. Udah diurusi lembaga negara. BPKN tadi, Mbak. BPKN namanya, Mbak, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara. Itu nanti masih bakal dirilis gitu ya, Pak, bukunya? Akan kami rilis dalam Mbak. Waktu dekat mungkin? Iya, dalam waktu dekat, Mbak. Itu nanti akan kami rilis strukturnya beserta nanti dengan draft amandemen kelima, Mbak Vina. Buatan dari Partai X gitu. Buatan dari Partai X, Mbak. Karena gini, Mbak Vina. Ini kan konsep, Mbak, berupa strukturnya. Untuk mewujudkan struktur ini harus dituangkan di akte, Mbak. Akte ini sama dengan ya perubahan pemodal nanti, Mbak. Jadi rakyat harus kita masukkan lagi sebagai pemilik saham lagi, Mbak Vina. Akhirnya bisa berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kalau sekarang ini ya mohon maaf, Mbak ya. Baik dari sisi pemerintah, rakyat itu akan diketawain aja, Mbak. Karena kamu kan sudah saya ambil, Mbak. Sahamnya sudah diambil, Mbak. Oke. Nah, ini Partai X kan juga menekankan bahwa politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk kewenangan yang dijalankan secara efektif, efisien dan transparan. Nah, terus, Pak, di tengah maraknya korupsi, terus lemahnya juga penegakan hukum gitu ya di Indonesia sendiri, seandainya struktur negara tadi dari Partai X sudah dapat direalisasikan gitu. Betul, jadi apakah bisa menjadi angin segar bagi rakyat agar sejahtera gitu dalam mengembalikan arti politik dari Partai X ini? Udah otomatis pasti, Mbak, itu, Mbak. Karena kita buat semua itu sesimpel mungkin, Mbak Vina. Dan kami dari partai adalah orang-orang IT, Mbak Vina. Jadi semuanya based on IT, Mbak. Nanti contohnya, Mbak ya, rapat MPR itu semuanya harus live, Mbak. Rakyat tahu, Mbak. Terbuka semuanya, Mbak. Jadi kelihatan yang mewakili dia ini orangnya pintar apa enggak itu loh, Mbak. Dan nanti yang mewakili ternyata bermain sama yang ini, Mbak, yang diawasin gitu, Mbak. Kan MPR nanti akan mengawasi semua lembaga tinggi negara, Mbak Vina. Berarti udah langsung terbuka, rakyat sudah bisa mengakses, nggak usah lah
udah nggak ada transparansi yang ditutup-tutupi lagi gitu. Betul, ya, Mbak Vina. seperti Karena nanti pemerintah itu akan efektif hanya fokus di melayani dan mengatur rakyat aja. Jadi kerjanya itu nanti Mbak Vina akan melihat perubahan drastis, Mbak. Kalau konsepnya partai ini diterapkan, Mbak, otomatis nanti di rumah sakit, misalkan Mbak ya, itu senyumnya sudah kayak hotel-hotel nanti, Mbak. Kayak hotel, kayak bank, Mbak. Kayak bank swasta, Mbak. Nah, itu standar, Mbak, tuh, Mbak. Karena pemerintah fokusnya tidak untuk mencari uang, Mbak. Karena uangnya udah dikasih sama negara, Mbak. Pemerintah tinggal mengelola uang ini untuk melayani dan mengatur rakyat. Nah, mungkin sebagian hanya untuk membangun misalkan infrastruktur, Mbak. Misalkan bangun kereta cepat, misalkan butuh ini 100 triliun, udah dikasih dari kas negara, Mbak, ke kas pemerintah. Itu yang diolah oleh pemerintah itu loh, Mbak. Jadi fokusnya untuk melayani dan mengatur, Mbak. Kalau sekarang kan sok-sok ini, Mbak ya. Wah, ini aku harus perlu uang ini. Nah, dia contohnya di pajak, Mbak. Untuk menarik pajak, wah, banyak oknum yang bermain, Mbak. Di balik kata demi target menerima negara itu, Mbak Vina. Itu yang ngerinya di situ, Mbak. Nah, ini kan bisa jadi dari awal tahun ini ya, Pak ya, ibaratnya sistem hukum dan pengawasan sudah terlihat sedemikian lemahnya gitu hingga terjadi kasus-kasus besar seperti ini. Nah, kemudian bagaimana Partai X melihat masa depan pemberantasan korupsi di tengah budaya? Ini kayak semacam budaya gitu. Akhirnya ya tadi fokusnya tadi, Mbak, kita harus benahi struktur negara, Mbak. Nanti kan kita bisa uji, Mbak. Struktur negara nanti kita tampilkan, kita bisa uji, Mbak. Silakan yang mau ngomentari ini loh, Mbak. Karena kami, Mbak, nanti dengan sistem kami, Mbak, kami hanya perlu mencari orang-orang di MPR, orang-orang yang kredibel, Mbak. Mungkin perlu hanya sekitar 100 orang aja, Mbak. Dan semua tuh lembaga akan kita buat efektif, Mbak. Contohnya nanti komisi-komisi di DPR. Kami sudah konsepkan, Mbak Vina. Komisi di DPR sama dengan ini, Mbak, jumlah kementerian. Kita akan buat kementerian cuma 15, contoh Amerika. Jadi misalkan kementeriannya 15, ya jumlah komisinya di DPR 15 biar setara itu loh, Mbak. Ini ngawasi bidang ini itu loh, Mbak. Simple, Mbak. Dan satu komisi mungkin cuma butuh 10 sampai 15 orang, selesai, Mbak. Kali 15 komisi kan cuma 200 orang, Mbak. Sekarang kan 500 orang lebih, Mbak. Tidak perlu banyak-banyak gitu ya, Pak. Betul, Mbak Vina. Sebagai pertanyaan penutup nih, Pak, kira-kira siapa nih nantinya yang akan memegang mandataris rakyat jika struktur negara dari Partai X nanti diterapkan? Loh, yang memegang mandataris rakyat tetap MPR, Mbak. Nah, kalau sekarang kita ngomong MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, itu adalah majelis tinggi, Mbak. Majelis tertinggi Majelis Tinggi Rakyat. Nah, majelis rendahnya DPR, Mbak. Kalau bahasanya kasarnya seperti itu, Mbak. Nah, dia adalah lembaga tertinggi, Mbak Vina. Nah, kita definisikan, Mbak, MPR ini nantinya kan akan pertanyaan dari teman-teman kemarin, Mbak. Siapa nanti yang MPR nanti? Balik lagi ada yang powerful. Nah, ya semua sama. Sekarang sistem sekarang apa enggak powerful presiden? Kan sama saja kan, Mbak? Iya, betul. Kan sama saja. Kalau mau debat kajian akademis ya silakan, enggak apa-apa. Kita Partai X siap, enggak masalah, Mbak Vina. Konsepmu seperti apa? Gitu loh, Mbak. Gitu loh. Nah, nanti kita definisikan, Mbak, dari MPR tadi adalah negarawan, Mbak. Yang akan mendukung MPR adalah negarawan. Negarawan adalah apa? Orang yang bijaksana, berwibawa, dan visioner, Mbak. Yang ahli dalam apa, Mbak? Ilmu kenegaraan, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik, Mbak. Yang memiliki prinsip-prinsip dasar dalam membuat kebijakan negara dan mampu, Mbak, memastikan, ini yang penting, Mbak, pengelolaan negara dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Itulah nanti ya sosok yang akan menduduki. Iya, Mbak Vina. Lah nanti kalau ini, Mbak ya, tidak ada yang ini, Mbak ya, dari teman-teman dari akademisi dan pemuka agama nggak mau, ya nanti kita dari Partai X, Mbak, yang membuatkan, Mbak. Nanti kita yang membantu untuk membantu dan membuatkan konsepnya gitu. Dan ini, Mbak, membantu menyeleksinya. Dan itu akan disiarkan live, masyarakat biar tahu siapa, Mbak, nih sosok-sosoknya. Iya, gitu, Mbak. Betul, Mbak. Kalau kita sekarang ngomong ini, waduh, Mbak, capek, Mbak. Sekarang kan sekarang kita ngomong, tahu sendiri, Mbak, lembaga kepresidenan kan dianggap seperti dewa, Mbak. Semua ini merapat ke sana semua, Mbak Vina. Entah presidennya benar salah, pokoknya saya bela presiden itu loh, Mbak. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rinto atas kesempatannya. Pemirsa, kita sudah berada di akhir obrolan hari ini di X Podcast. Dari berbagai banyaknya skandal di awal tahun 2025 ini seolah menegaskan bahwa korupsi bukan lagi sekedar penyakit, tapi seakan sudah menjadi kebiasaan dan sistem yang terjadi di sini. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa parah korupsi itu, tapi apakah kita masih punya keberanian untuk melawan
atau justru mulai terbiasa untuk menyerah? Jangan-jangan trias politika yang seharusnya bisa menjaga keseimbangan kekuasaan kini benar-benar telah berubah menjadi trias koruptika. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di X-Podcast berikutnya. Kami ingin satu bangsa, satu kembali.